Bab 166 hanya bersikap sopan. Leng Xiaoting terangsang, dan merasa bersemangat secara ual sekarang. Dia perlu mandi air dingin segera. Sebelum Guning menyadarinya, Leng Xiaoting melepaskannya dan mulai melarikan diri. Dia tidak perlu menjelaskan apakah dia gay atau bukan, karena reaksinya membuktikan segalanya. Di saat yang sama, Guning akhirnya menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia bergegas keluar dari rumah mewah Feng Hua dan ke sekolahnya. Jantungnya ada di tenggorokannya sekarang. Dia merasa malu dan bersemangat, dan terus menyalahkan Leng Xiaoting di dalam hatinya. Jika dia tidak menabraknya, itu tidak akan terjadi, tapi sebenarnya itu bukan kesalahan Leng Xiaoting. Jika dia tidak berhenti tiba-tiba, Leng Xiaoting tidak akan menabraknya. Dia juga tidak ingin hal itu terjadi. Ketika Guning sampai di sekolah, dia hampir menenangkan dirinya. Dia pergi ke lapangan sepak bola. Yu Mixi juga ada di sana. Guning bertanya, "Mixi, apakah ibumu sudah bangun?" Yu Mixi tampak sedikit pucat, tapi berseri-seri. "Ibuku bangun sekitar jam 12 malam. Kata dokter, ibu saya sembuh dengan sangat baik. Dia bisa meninggalkan rumah sakit setelah seminggu. Saya terlalu senang untuk mengirim pesan ke grup WeChat kami untuk berbagi kabar baik dengan Anda semua." "Tidak apa-apa, dan saya juga senang mendengarnya," kata Guning. "Ning, aku memberitahu ayahku tentang apa yang kita bicarakan, ayahku juga mendukungku untuk giat belajar dan membantumu di masa depan," kata Yu Mixi. "Besar. Jangan mengecewakanku," Guning menyemangatinya. "Aku tidak akan melakukannya." Yu Mixi penuh harapan sekarang. Dia berjanji bahwa dia tidak akan mengecewakan Guning. "Apa yang kamu bicarakan?" Chu Peihan, yang berdiri tidak jauh dari situ, memperhatikan bahwa mereka sedang membicarakan sesuatu, tetapi tidak mendengarnya dengan jelas. Dia segera mendekati mereka. "Kami sedang berdiskusi bahwa ulang tahun seseorang akan segera tiba. Hadiah apa yang harus kami kirimkan?" Guning berpura-pura sedang berpikir. Dia ingin merahasiakannya antara Yu Mixi dan dia untuk saat ini. "Ulang tahun seseorang? Siapa?" Chu Peihan langsung bersemangat. "Ulang tahun berarti pesta juga akan segera tiba. Ulang tahun siapa?" Hauran dan teman-temannya juga mendekat. Jika itu adalah hari ulang tahun temannya, tentu mereka harus merayakannya. Guning memutar matanya, menatap Chu Peihan. "Saya pikir jawabannya cukup jelas." Chu Peihan terdiam sesaat sebelum dia menyadari bahwa ulang tahunnya tinggal setengah bulan lagi. Dia lupa hari ulang tahunnya sendiri. Chu Peihan sedikit malu, tapi dia menjadi senang pada detik berikutnya. "Haha. Ulang tahunku tinggal setengah bulan lagi. Bagaimana saya bisa melupakannya?" "Bos, bagaimana kamu tahu? Kurasa aku belum memberitahumu hal itu." Chu Peihan penasaran. "Kamu tidak memberitahuku, tapi aku melihatnya. Saat terakhir kali kita mendaftar kamar, saya melihat kartu identitas Anda," kata Guning. "Apa?" Mendengar itu, tidak hanya Chu Peihan, yang lainnya juga kaget. Sungguh kenangan luar biasa yang dimiliki Guning. Namun demikian, di mata mereka, Guning adalah seorang dewi, jadi mereka perlahan-lahan menjadi terbiasa mencari tahu tentang kemampuannya yang tidak biasa. "Bos, itu luar biasa. Saya harus mengundang Anda semua untuk makan mewah dan mengadakan pesta yang menyenangkan." "Mengenai hadiahnya, saya tidak peduli," kata Chu Peihan. "Ya. Aku sedang mempertimbangkan untuk menyiapkan hadiah berharga untukmu, tapi karena kamu bilang begitu, aku setuju dengan itu. Saya bisa menghemat banyak uang," kata Guning. Mendengar itu, Chu Peihan tidak bisa tetap tenang. Dia langsung berargumentasi, "Bos, saya baru saja mengatakan itu. Tolong jangan menganggapnya serius." Semua orang tertawa. Di rumah mewah Feng Hua, Leng Xiaoting duduk di sofa sambil berpikir. Setelah mandi air dingin di tempat Su Jinchen. Karena respons fisiologisnya yang tidak terduga, dia semakin jelas tentang perasaannya terhadap Guning. Dia belum pernah mencintai seorang wanita, jadi dia tidak yakin apakah dia memang jatuh cinta pada Guning, tapi dia yakin dia merasa kecewa melihat wanita itu tidak bahagia, jadi dia bahkan membiarkannya menyimpan senjatanya, yaitu liar. Ketika Su Jinchen memberitahunya bahwa dia akan mengejar Guning, Leng Xiaoting merasa tidak senang. Karena itu dia sengaja memaksa Su Jinchen untuk menjalankan tugas bersamanya untuk mencegah mereka semakin dekat satu sama lain.
Ketika Guning memberinya petunjuk bahwa dia mungkin menyukainya, jantungnya berdetak sangat cepat dan dia tetap terjaga sepanjang malam. Ketika Guning memberitahunya bahwa seseorang ingin dia menjadi pacarnya, Leng Xiaoting merasa sangat tidak nyaman. Dia harus menghentikannya, itulah alasan mengapa dia terbang kembali ke kota F. Saat memikirkannya, dia merasa rileks dan manis tanpa alasan. Mungkin, dia memang jatuh cinta pada Guning. Nada dering yang tiba-tiba membuyarkan pikiran Leng Xiaoting, dia sedikit tidak senang, tetapi tetap menjawab panggilan itu. Itu dari Su Jinchen. Begitu Leng Xiaoting menjawabnya, Su Jinchen membuka mulutnya, "Hei, bos, kamu di mana sekarang?" "Ada apa?" Leng Xiaoting bertanya. "Tidak ada, aku hanya merasa tidak ada urusan saat ini, dan aku ingin memberitahumu bahwa aku akan menemukan gadis yang kusuka. Saya tidak suka pergi kencan buta yang diatur oleh keluarga saya," keluh Su Jinchen. "Gadis yang dia sukai?" Tiba-tiba, Leng Xiaoting teringat bahwa Su Jinchen telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia ingin mengejar Guning. Leng Xiaoting segera berpikir bahwa Su Jinchen akan menemukan Guning, jadi dia sangat tidak setuju tanpa ragu-ragu, "Kamu tidak bisa melakukan itu." "Apa? Mengapa?" Su Jinchen sedikit terkejut. "Kamu harus menunggu sampai aku kembali," kata Leng Xiaoting. "Lalu kapan kamu akan kembali?" Su Jinchen bertanya. "Segera." Namun, seberapa cepat dia akan kembali sepenuhnya bergantung padanya. Ini bukan pertama kalinya Su Jinchen ditipu oleh bosnya. Siang hari, Yao Zhenghong mengirimi Guning pesan berisi gambar. Itu adalah foto iklan toko Jade Beauty Jewelry. Yao Zhenghong menanyakan pendapat Guning. Jika kurang bagus, mereka masih punya waktu untuk mengubahnya. Jika Guning puas, mereka dapat mencetaknya sekarang untuk promosi. Guning melihatnya sebentar, dan dia menyukainya. Yao Zhenghong kemudian pergi untuk mencetaknya. Kelas sore akhirnya usai, kecuali MU dan Ani yang masih harus mengikuti kelas malam, sisanya meninggalkan sekolah bersama. Yu Mixi perlu mengunjungi ibunya di rumah sakit, jadi dia meminta izin dari kelas malam Toadi. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Guning berjalan menuju rumahnya. Dia berencana untuk pulang ke rumah ketika jumlah orang di sekitarnya lebih sedikit. Namun, tak lama kemudian, sebuah Maserati hitam berhenti tepat di sampingnya. Jendela kursi belakang diturunkan. "Itu adalah Si Tuye." "Masuk, biarkan aku mengantarmu pulang," kata Si Tuye. "Tidak, terima kasih. Saya sudah terbiasa berlari pulang," Guning menolak. "Ini pertama kalinya saya mengantar seseorang pulang atas inisiatif saya sendiri. Tolong bantu saya," tambah Si Tuye. Karena Si Tuye berkata demikian, Guning tidak ingin menyakiti perasaannya, jadi dia masuk. Namun, pria yang duduk di kursi pengemudi dan penumpang terkejut. Sejak kapan bos mereka menjadi begitu baik dan lembut? Bab 167 Leng Xiaoting mulai mengejar seorang gadis. "Ayo pergi ke rumah mewah Feng Hua," perintah Si Tuye. Mendengar suara Si Tuye, pengemudi segera mengemudikan mobilnya menuju Feng Hua Luxury Mansion. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada Land Rover hitam berhenti tidak jauh dari Maserati Si Tuye, dan pria yang duduk di dalam menatap Guning dari awal hingga akhir. Melihat Guning duduk di mobil Si Tuye dan pergi, memintanya menjadi dingin dan kesal. Pria itu adalah Leng Xiaoting. Leng Xiaoting akhirnya mengetahui bahwa dia sudah jatuh cinta pada Guning. Jadi dia mendatanginya, tapi tanpa diduga dia sudah terlambat. Dia tidak tahu siapa pemilik mobil itu. Jadi dia hanya bisa mengikuti mereka sepanjang jalan. Pada saat yang sama, Si Tuye sesekali berbicara dengan Guning di dalam mobil. Saat mereka hampir sampai di rumah mewah Feng Hua, Si Tuye ingin bertukar nomor dengan Guning. Dia memberitahu Guning bahwa jika dia membahas masalah di kota G, dia bebas meminta bantuannya, dan dia memiliki jaringan di geng dan pemerintahan. Kedua orang yang duduk di depan kembali terkejut. Sejak kapan bos mereka menjadi begitu membantu dan altruistik? Namun, setelah terkejut, mereka tidak berani membiarkan pikirannya mengembara. Akan sangat buruk jika terjadi kecelakaan. Guning tentu saja tidak akan menyangkalnya. Dia membutuhkan bantuan. Guning dulu curiga pria itu ada hubungannya dengan King Gang. Sekarang Si Tuye menyatakan dirinya, Guning lebih yakin bahwa dia pasti memiliki hubungan dekat dengan King Gang. Jika Anda pernah mengganggu geng tersebut, Anda hanya bisa melawan mereka dengan nyawa Anda. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun jaringan.
Guning keluar dari mobil di Fenghua Luxury Mansion. Dia berterima kasih kepada Si Tuye sebelum dia masuk ke dalam. Namun, mobil Si Tuye tidak langsung berangkat. Dia menurunkan kaca jendela melihat Guning pergi. Justru karena itu, Leng Xiaoting melihat orang-orang itu di dalam mobil ketika dia lewat. Mobil berbaring berhenti di sisi Guning saat berjalan setengah jalan. Seorang pria keluar dari sana. Itu adalah Leng Xiaoting. Melihat Leng Xiaoting, Guning langsung memikirkan apa yang terjadi pagi ini. Dia sedikit gugup, tapi detik berikutnya, dia mengubah wajahnya. Leng Xiaoting langsung menyampaikannya, apakah pria yang menginginkanmu menjadi pacarnya adalah pria yang sama yang baru saja mengantarmu pulang? Guning tidak senang karena Leng Xiaoting berbicara seperti itu. Dia merasa presisi. Menurutku itu tidak ada persyaratanmu. Itu bukan urusanmu, kata Guning. Sikap Guning membuat Leng Xiaoting percaya bahwa tebakannya benar, jadi dia terus membujuknya, kamu tidak cocok. Dia orang yang berbahaya. Guning sedikit mengernyit. Leng Xiaoting pasti mengenalnya. Dia mulai penasaran. Kenapa dia berbahaya? Apakah kamu tahu identitas aslinya? Dia Si Tuye, bos King Gang, jawab Leng Xiaoting. Suaranya menunjukkan ketidaksukaan terhadap King Gang. Apa? Guning tercengang. Dia berasumsi bahwa pria itu pasti memiliki hubungan dekat dengan King Gang, tetapi tanpa diduga, dialah bosnya. Setelah mendengar identitas asli Si Tuye, Guning berpikir itu adalah kabar baik. Bos dari King Gang. Tidak buruk. Lalu dia akan bisa menyelesaikan masalah apapun dalam hitungan detik, kata Guning dengan nada bangga. Mendengar itu, Leng Xiaoting merasa tidak senang. Dia menjawab, saya juga bisa membantu Anda, dan saya lebih baik dari dia. Ini adalah pertama kalinya Leng Xiaoting memuji dirinya sendiri di hadapan orang lain. Guning terkejut. Dia tahu bahwa Leng Xiaoting tidak sedang membual. Dia bertengkar dengan Leng Xiaoting dan Si Tuye secara terpisah, dan memang benar bahwa Leng Xiaoting lebih baik daripada Si Tuye, tetapi seekor serigala tidak bisa mengalahkan sekelompok serigala. Penting juga untuk memiliki tim yang kuat. Leng Xiaoting benci melihat Guning mengagumi Si Tuye, tapi meragukannya. Dia merasa terluka. Saya tidak bisa memberitahu Anda identitas asli saya saat ini, tapi saya berjanji apapun yang bisa dia lakukan, saya bisa melakukan lebih baik dari dia, kata Leng Xiaoting dengan percaya diri. Guning tidak mengetahui tentang harga diri Leng Xiaoting sampai sekarang. Dia tidak bodoh, dan dia tahu apa yang ada dalam pikiran Leng Xiaoting dari sikapnya. Ah, benarkah? Meski begitu, menurutku itu tidak penting bagiku, kata Guning dengan sengaja, meskipun hatinya sangat senang. Saya bisa bantu Anda, kata Leng Xiaoting. Mengapa kamu bersedia membantuku? Lagi pula kami tidak dekat, jawab Guning. Kita bisa, kata Leng Xiaoting. Menjadi apa? Guning menggoda. Kita bisa dekat, kata Leng Xiaoting. Seberapa dekat kita? Guning melanjutkan. Leng Xiaoting tiba-tiba berhenti dan wajahnya memerah. Dia kehilangan kata-kata. Baiklah, menurutku sebaiknya aku tidak mengganggumu. Guning berbalik untuk pergi. Leng Xiaoting sangat gugup sehingga dia berkata, maukah kamu menjadi pacarku? Setelah itu, pria itu merasa seluruh wajahnya terbakar, dan jantungnya berdebar kencang, tapi dia sudah mengatakannya dengan lantang. Dia tidak bisa mengambilnya kembali. Faktanya, dia juga tidak mau melakukannya. Guning berhenti. Meski tidak terduga, hal itu mengejutkannya. Dia juga menjadi gugup, dan tidak berani menghadapi Leng Xiaoting. Itu bukan terserah aku, tapi kamu. Bisakah kamu memenangkan hatiku? Guning memaksa dirinya untuk tenang. Dia mengirimkan pesan positif kepada Leng Xiaoting. Mendengar itu, mata Leng Xiaoting berbinar senang. Dia tidak tahu cara mengejar seorang wanita, tapi dia bisa belajar, jadi dia menjawab, saya akan mencoba yang terbaik. Bagus, saya akan menunggu, kata Guning sebelum dia melarikan diri. Leng Xiaoting berdiri diam untuk waktu yang lama. Sesampainya di rumah, dia langsung mencari di internet untuk mencari tahu cara mengejar seorang gadis. Guning kembali ke rumah dengan wajah merah, yang membuat Gumen heran. Ning, apa yang terjadi? Wajahmu merah sekali. Kata Gumen sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi Guning untuk melihat apakah dia demam. Tapi, aku baik-baik saja.
Saya baru saja berlari kembali, jadi saya merasa sedikit kepanasan, Guning segera menjelaskan, meskipun dia sendiri tidak mempercayainya. Guman merasa lega, dan dahi Guning tidak panas, jadi dia mempercayainya. Mandi sekarang. Kami akan pergi ke rumah bibimu untuk makan. Tentu, jawab Guning, lalu masuk ke dalam ruangan. 10 menit kemudian, Guning selesai mandi dan keluar dengan pakaian kasualnya. Bab 168 Leng Xiaoting begadang sepanjang malam. Guning menggunakan pengering rambut untuk mengeringkan rambut sepanjang pinggangnya dan menyanggulnya untuk kenyamanan. Dia mengambil telepon dan kuncinya, berangkat ke rumah Guking sesudahnya. Melihat Jiangsu ada di rumah, Guning bertanya dengan hati-hati, "Paman, bagaimana kabarnya?" "Semuanya baik-baik saja. Bahan bangunan akan dikirim besok sore. Toko siap dibuka lusa." Jiangsu sepertinya senang. "Saya senang mendengarnya," kata Guning. Lalu dia berjalan ke dapur. Gumen dan Guking sedang sibuk memasak. "Bu, Bibi, apakah kamu butuh bantuan?" "Tidak, duduk saja di sana. Makanannya akan segera siap," kata Guking. "Oh, bagaimana salon kecantikannya?" Guning bertanya. "Ini berjalan dengan baik. Kami mulai terbiasa menjalankan bisnis ini," tambah Guking. "Itu menyenangkan untuk diketahui," kata Guning. "Di mana Xinyue?" "Di ruangannya. Dia mengunci diri di kamar setelah dia kembali dari sekolahnya. Saya tidak tahu kenapa. Dia tidak mau keluar." Guking terdengar sedikit khawatir. "Biarkan aku berbicara dengannya," kata Guning. Dia berjalan ke kamar Jiang Xinyue dan mengetuk pintu. "Xinyue, ini aku." "Apa yang kamu lakukan di sana?" "Tidak ada apa-apa." Jiang Xinyue berkata, tapi sepertinya dia tidak punya niat untuk keluar. Guning cukup cerdik untuk menyadari bahwa suara Pang Xinyue tidak benar. Dia menangis, "Tapi kenapa? Bolehkah saya masuk?" Guning bertanya. "Maaf, aku sedang membaca." Jiang Xinyue menolak. Bagaimana dia bisa bersikap tidak sopan? Apakah dia harus membaca sekarang? "Xinyue, keluarlah sekarang juga." Guking berlari keluar dari dapur dan meninggikan suaranya karena marah. "Bibi, jangan apa-apa. Tolong sampaikan padaku." Guning segera mendorong Guking kembali ke dapur. Meskipun Guning tidak ingin mengganggu privasi orang lain, Jiang Xinyue jelas tidak normal. Jadi dia hanya bisa menggunakan mata gioknya untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Di dalam ruangan, situs web Wuxi AWRLD, Jiang Xinyue sebenarnya sedang duduk di depan meja belajarnya, tetapi dia tidak sedang membaca. Dia menangis. Di pipi kirinya, ada bekas telapak tangan yang jelas. Untuk lebih spesifiknya, ada beberapa tanda telapak tangan yang ditambahkan. Melihat itu, wajah Guning berubah. Dia mengerti mengapa Jiang Xinyue tidak mau keluar. Dia tidak ingin ada orang yang mengetahui luka di wajahnya. Guning segera pergi mengambil minuman dingin dan mengirim pesan ke Jiang Xinyue. "Xinyue, saya mengerti bahwa Anda tidak ingin orang tua Anda mengetahui apa yang telah terjadi, tetapi saya dapat membantu Anda. Tolong buka pintunya dan biarkan aku masuk." Jiang Xinyue membaca pesan itu dan ragu untuk membuka pintu. Setelah beberapa detik, dia berdiri membukakan pintu untuk Guning. Jiang Xinyue membiarkan rambutnya tergerai untuk menutupi pipi kirinya. Guning berdiri di depannya, tapi Jiang Xinyue hanya memanggilnya dengan tenang dan menundukkan kepalanya untuk menghindari tatapannya. Guning masuk dan segera menutup pintu. Dia mengunci pintu sebelum menarik Jiang Xinyue ke sisi tempat tidurnya. Tanpa berkata apa-apa, dia menggunakan botol es untuk menutupi pipi Jiang Xinyue yang bengkak. Jiang Xinyue bergerak tanpa sadar tetapi dihentikan oleh Guning. "Jika kamu tidak ingin orang tuamu tahu, diamlah." Jiang Xinyue tidak berani bergerak setelahnya. Dia sedikit takut pada Guning karena Guning telah berubah menjadi orang yang berbeda. Guning menggunakan botol es sebagai penutup. Faktanya, dia diam-diam menghilangkan tanda merah di wajah Jiang Xinyue dengan kekuatannya. Namun, agar tidak menimbulkan keraguan, Guning membiarkan botol es itu menempel di wajah Jiang Xinyue selama beberapa menit. "Kakak, bagaimana kamu tahu?" Jiang Xinyue tidak menyadarinya sampai sekarang. Bagaimana Guning bisa tahu bahwa wajahnya terluka? "Ini tidak penting. Katakan saja padaku apa yang terjadi." Guning tentu saja tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Jiang Xinyue.
Jiang Xinyue tidak tahu harus mulai dari mana. Katakan saja. Guning sedikit mengancam. Jiang Xinyue segera membuka mulutnya. Seorang anak laki-laki di sekolah kami menyukai saya dan mengirimi saya surat, tapi saya tidak menerimanya. Kemudian seorang gadis yang menyukai laki-laki mengetahuinya. Dia mendatangi saya dan menampar wajah saya beberapa kali. Dia bahkan memperingatkanku untuk menjauh dari anak laki-laki itu, atau dia akan memukulku setiap kali dia melihatku, tapi tidak ada apa-apa antara aku dan anak laki-laki itu. Mengatakan bahwa Jiang Xinyue merasa sedih dan menangis lagi. Mendengar itu, Guning sangat kesal. Di kelas mana gadis itu belajar? Siapa namanya? Guning menahan amarahnya dan bertanya dengan dingin. Ruang kelas ketiga di kelas 9. Mereka adalah Xiao Jiao, Feng Xiaoyu dan Zhang Yanlin. Menghadapi Guning, Jiang Xinyue tidak berani menyembunyikan faktanya. Mendapatkan. Aku akan melawanmu. Dan harus kamu ingat, jangan pernah lagi melarikan diri dan menangis sendirian. Anda harus membela diri sendiri? Jangan menjadi pengecut. Tidak ada yang akan menghormati ayam. Jika Anda tidak bisa mengatasinya sendiri, Anda bisa meminta bantuan saya. Apakah saya jelas? Guning mendidik sepupunya. Dia tidak ingin keluarganya diintimidasi. Ya, jawab Jiang Xinyue. Dia juga tahu orang-orang selalu menindas yang lemah, tapi dia terbiasa diam. Butuh waktu baginya untuk berubah. Mata Jiang Xinyue bengkak setelah dia menangis dalam waktu lama, tetapi kekuatan magis Guning tidak hanya menyembuhkan matanya tetapi juga pipinya. Saat dia keluar bersama Guning untuk makan, dia terlihat tidak berbeda dari biasanya. Jiang Xinyue dulu. Terkejut, tapi dia tidak berpikir lebih jauh. Guning juga menyuruh Jiang Xinyue menggunakan alasan bahwa dia tidak mengerjakan ujian dengan baik, jadi suasana hatinya sedang buruk. Gu Qing dan yang lainnya mempercayainya dan menghibur Jiang Xinyue untuk mencoba yang terbaik di lain waktu. Mereka makan malam bersama secara harmonis nanti. Di saat yang sama, Leng Xiaoting masih sibuk mempelajari cara mengejar seorang gadis. Dia telah membaca banyak keterampilan, seperti mengirim bunga kepada gadis itu, menonton film bersama, mengirim hadiah kepada gadis itu, mengatakan hal-hal manis kepadanya dan sebagainya. Tetapi gadis yang berbeda menyukai hal yang berbeda, yang membuat Leng Xiaoting sangat bingung. Oleh karena itu, dia begadang sepanjang malam itu. Pagi berikutnya, ketika Guning baru saja keluar dari zona G, dia melihat Land Rover hitam berhenti di tepi jalan, dan Leng Xiaoting sedang bersandar di pintu mobil menghadapnya. Guning tidak bisa memungkiri kalau pria itu terlihat begitu keren dan menarik dalam pose itu. Melihat Guning, Leng Xiaoting langsung berdiri tegak. Dia masih sedikit gugup. Biarkan aku mengantarmu ke sekolah. Guning menenangkan dirinya. Dia merasa sedikit malu karena terganggu oleh penampilan yang menawan. Oh, tidak, terima kasih. Saya selalu lari ke sekolah. Leng Xiaoting sedikit kesal. Kalau begitu aku akan lari ke sekolahmu bersamamu. Bab 169 aku akan menjemputmu. Guning bermaksud menolak, tapi tiba-tiba berubah pikiran. Saya tidak keberatan. Leng Xiaoting merasa lebih baik saat itu. Dia meninggalkan mobil di tempat yang sama, berlari ke sekolah bersama Guning. Di tengah perjalanan, mereka tidak berbicara sama sekali. Leng Xiaoting ingin, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika mereka tiba, Leng Xiaoting berkata, ayo sarapan bersama. Aku ada janji dengan teman-temanku. Kita akan sarapan bersama, Guning sengaja menolak. Bagaimana dengan makan siangnya? Apakah kamu punya waktu luang? Leng Xiaoting mengundang lagi. Maaf, kalau begitu aku harus mengurus sesuatu, Guning menolak sekali lagi. Namun, kali ini, Guning benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani pada siang hari. Dia akan memberi pelajaran pada gadis-gadis yang telah menindas Jiang Xinyue. Leng Xiaoting mengerutkan kening. Dia kecewa, tapi tidak mau menyerah. Bagaimana kalau sakit ini? Guning tidak ingin melihat Leng Xiaoting begitu kesal, jadi dia enggan menolaknya lagi. Tentu saja. Mendapat jawaban tegas, mata Leng Xiaoting berbinar. Apa yang ingin kamu miliki? Makanan laut. Guning tahu Leng Xiaoting alergi terhadap makanan laut. Jadi dia sengaja mengungkapkan. Dia mengerti bahwa laki-laki adalah pemburu, dan Anda tidak akan pernah membiarkan mereka menangkap Anda dengan mudah. Sumber konten ini Nov,
Lbin. Leng Xiaotinglah yang memperingatkannya bahwa dia masih terlalu muda untuk jatuh cinta. Sekarang dia menembak kakinya sendiri. Guning adalah gadis normal dengan emosi biasa. Terkadang dia juga menguji pria yang disukainya. Tidak masalah. Leng Xiaoting tahu bahwa Guning melakukannya dengan sengaja, tapi dia setuju. Aku akan menjemputmu di penghujung hari. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Jika teman sekelasku mengetahuinya, mereka akan bergosip. Kalau begitu, beritahu saya di mana Anda berada dan saya akan mendatangi Anda, kata Guning. Namun, dia sebenarnya tidak khawatir tentang gosip yang sama sekali. Sebaliknya, dia berencana untuk menunda dan membiarkan dia menunggunya. Oh, kamu benar, kata Leng Xiaoting. Sampai jumpa, kata Guning di bawahnya sebelum dia berlari ke sekolahnya. Leng Xiaoting menatap punggung Guning sampai dia menghilang dari tempatnya. Ning Ning. Di tengah jalan, Chu Peihan memanggil Guning dari belakang. Guning berhenti dan melihat ke belakang dan melihat Chu Peihan tersenyum penuh arti. Rupanya Chu Peihan telah menyaksikan Leng Xiaoting dan kebersamaannya. Memang. Katakan padaku, siapa pria itu? Chu Peihan bertanya. Seorang teman, jawab Guning. Ah, benarkah? Teman macam apa dia? Chu Peihan meletakkan tangannya di bahu Guning. Dia tidak akan membiarkan pergi kecuali dia mengatakan yang sebenarnya. Teman biasa, Guning tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Hah, aku tidak percaya. Chu Peihan menambahkan mata. Percaya atau tidak? Kata Guning, seolah tidak ada apa-apa antara Leng Xiaoting dan dia. Baik, aku percaya padamu. Karena Guning mengatakan mereka hanya berteman, biarlah. Chu Peihan hanya bergosip sedikit. Itu tidak berarti dia menganggap mereka pasangan. Laki-laki dan perempuan bisa jadi kakak beradik, atau teman. Bagaimanapun juga, mereka tidak harus menjadi pasangan. Terlebih lagi, Guning dan pria itu tampaknya tidak terlalu dekat. Sejak Guning mengetahui bahwa si Tu Ye adalah bos Qing Gang, dia yakin Chu Xuanfeng pasti menjadi anggota geng itu juga. Dan dia sepertinya adalah sosok penting selain si Tu Ye. Dia harus berada di posisi tinggi di Qing Gang. Adapun Chu Peihan, Guning tidak yakin apakah dia anggota Qing Gang juga. Bagaimanapun, Guning tidak peduli tentang itu. Dia bersedia menjaga hubungan baik dengan Qing Gang. Karena Chu Peihan tidak mengungkapkan identitas aslinya, dia tampaknya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Jadi Guning juga merahasiakannya. Oh, Ning Ning, universitas mana yang menjadi tujuanmu? Chu Peihan tiba-tiba bertanya. Universitas ibu kota, bagaimana denganmu? Guning bertanya. Aku ingin kuliah di universitas yang sama denganmu. Kakak laki-lakiku bisa membantuku mengatur kita ke asrama yang sama saat itu, Chu Peihan bersemangat. Itu ide yang bagus. Namun, aku perlu memberitahumu sekarang. Saya mungkin hanya akan bersekolah selama 1 atau 2 bulan. Saya akan memulai bisnis dan saya akan sangat sibuk. Akan lebih nyaman bagi saya untuk tinggal di luar sekolah, kata Guning. Dia tidak ingin menyembunyikan ambisinya. Apa? Anda akan memulai bisnis? Chu Peihan kagum. Dia memandang Guning dengan kagum. Bos, kamu benar-benar idolaku sekarang. Saya tidak mempunyai ambisi untuk menjalankan bisnis. Aku hanya ingin menjalani hidupku. Bos, jika kamu sukses di masa depan, tolong jangan lupakan aku. Chu Peihan menggenggam lengan Guning, seolah Guning akan meninggalkannya. Ya, mereka hanya bermain-main satu sama lain. Keluarga Chu Peihan cukup kuat. Dia sebenarnya tidak membutuhkan dukungan Guning. Tentu, aku berjanji akan menjagamu dengan baik jika aku bisa sukses di masa depan. Lalu aku akan menikahkanmu dengan keluarga yang baik, goda Guning. Saya tidak ingin menikah, saya ingin melajang dan bebas. Balas Chu Peihan. Guning tersenyum. Orang yang berbeda memiliki pemikiran yang berbeda. Chu Peihan masih terlalu muda untuk memikirkan hal itu. Ketika dia berada pada usia tertentu, atau bertemu dengan tuan kanannya, dia mungkin akan berubah pikiran. Di kota G, Yao Zhenghong siap beriklan di pagi hari. Selain dinding luar toko mereka, ruang iklannya adalah tampilan LED di fasad pusat perbelanjaan pusat kota dan dinding di sisi lain mall. Kelihatannya hanya sedikit, tapi iklannya persuasif. Pada layar LED, diputar setiap 10 menit J.
Inti dari segala sesuatu, menikmati reputasi, mahkota batu berharga. Ini memiliki arti baik, kecerdasan, kemuliaan, dan kekayaan. Jade Beauty Jewelry akan menciptakan perhiasan giok kelas atas. Upacara Grand Opening akan diadakan pada hari Sabtu, 12 Desember. Setiap klien bisa mendapatkan diskon 10%. Anda juga dapat melakukan reservasi untuk King Screen, Raja Batu Giok. Alamat, XXXXX. Karakter dalam iklan sangat dibatasi karena dikenakan biaya dalam hitungan detik. Namun Guning tidak keberatan. Orang mungkin mengabaikan iklan awal, tetapi King Screen menarik banyak perhatian. Tidak banyak orang yang tahu banyak tentang batu giok, tapi kebanyakan dari mereka pernah mendengar tentang King Screen. Iklan di dinding pusat dunia itu berupa poster berukuran panjang 5 meter dan lebar 2 meter. 3 kata bahasa Inggris terbaik adalah The King Screen dengan gambar besar. Itu sangat menarik dan menarik. The King's Green adalah nilai jual terpenting mereka, tetapi mereka juga memiliki lebih banyak perhiasan giok indah yang terbuat dari batu giok tingkat menengah tinggi dan tingkat tinggi. Bab 170 Kemarahan Guning. Setiap konsumen bisa mendapatkan diskon 10% pada hari upacara pembukaan. Diskon 10% bukanlah hal yang kecil. Jika Anda membayar 1 juta yuan, Anda bisa mendapatkan diskon 100.000 yuan, dan itu tidak terlalu berarti jika menyangkut batu giok. Iklan Jade Beauty Jewelry tidak banyak berpengaruh pada masyarakat awam dan mereka yang tidak menyukai batu giok, namun menimbulkan sensasi di industri perhiasan dan batu giok. Alasan utamanya adalah King Screen. Tingkat batu giok yang digunakan oleh Jade Beauty Jewelry juga sangat mencengangkan. Itu adalah merek kelas atas, terutama memproduksi perhiasan yang setidaknya terbuat dari batu giok tingkat menengah tinggi. Jumlah batu giok di kota G tidak banyak, sehingga sulit untuk menemukan batu giok tingkat tinggi. Perhiasan kecantikan giok harus super kaya dan kuat untuk mendapatkan begitu banyak batu giok tingkat tinggi. Banyak ahli batu giok dan pengusaha yang sangat tertarik dengan King's Green. Mereka semua ingin menjadi kelompok orang pertama yang melihatnya. Banyak dari mereka juga yang berencana berinvestasi untuk koleksinya. Meskipun mereka telah melihat banyak jenis batu giok, dan tidak ada kekurangannya, sebagian besar koleksi mereka adalah batu giok biasa atau tingkat menengah. Apalagi King's Green, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya, dan lebih sedikit lagi yang memilikinya. Bahkan jika Anda punya cukup uang, Anda mungkin tidak punya kesempatan untuk mencairkannya. Jade Beauty Jewelry membuka akun resminya di Weibo, yang tertulis di postingan iklannya. Sehingga banyak yang berlangganan untuk mengikuti merek tersebut dalam waktu singkat. Kemarin sore, Guning menelepon Master Fu, Master Yan, dan Master Bai secara terpisah, memberitahu mereka bahwa dia telah memotong King's Green, dan akan menunjukkannya pada upacara pembukaan. Semua perhiasan juga tersedia untuk reservasi pada hari itu. Dia akan membimbing mereka untuk melihat-lihat terlebih dahulu ketika dia pergi ke kota G. Setiap master sangat senang mendengar berita tersebut. Mereka semua mendesak Guning untuk datang ke kota G secepatnya. Baik Master Fu dan Master Bai ingin membeli King's Green, tapi Guning menolak. Jika mereka menginginkannya, mereka bisa melakukan reservasi pada upacara pembukaan. Guning adalah seorang pengusaha wanita saat ini, dan keuntungannya adalah prioritas pertamanya. Kedua majikannya juga adalah pengusaha. Mereka memahami keputusan Guning, dan tidak memaksa. Pada saat yang sama, Master Bai dan Master Fu berencana memesan cincin giok lebar yang terbuat dari King's Green. Mereka melakukan itu karena mereka menghargai King's Green, dan juga untuk membantu bisnis Guning. Tuan Yan lebih tertarik pada barang antik daripada batu giok, jadi dia tidak terlibat dalam kompetisi. Dia terutama ingin melihat-lihat. Namun, Master Fu dan Master Bai sama-sama menantikan kedatangan Guning. Sungguh menyiksa mereka harus menunggu. Meskipun Guning telah memberitahu mereka sebelumnya, Master Fu dan Master Bai sangat senang melihat iklan tersebut, karena mereka dapat melihat King's Green. Meski begitu, itu hanya gambarannya saja. Mereka masih harus menunggu lebih lama untuk melihatnya di kehidupan nyata. Li Zhenyu juga menelepon Qin Yifan setelah dia mendengar berita itu. Qin Yifan terkejut. Dia bermaksud untuk melihat upacara pembukaan Jade Beauty Jewelry juga. Guning meninggalkan sekolahnya pada siang hari, tapi Guning selalu absen, jadi teman-temannya mengeluh bahwa dia bukan bos yang memenuhi syarat.
Guning benar-benar memiliki sesuatu yang serius untuk ditangani, dan mereka tidak dapat menghentikannya melakukannya. Sebenarnya Guning juga merasa malu. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini, dan tidak punya banyak waktu untuk melatih mereka. SMA nomor 3 letaknya tidak jauh dari SMP nomor 4. Guning hanya butuh 10 menit untuk berlari ke sana. Guning memanjat tembok untuk langsung masuk ke sekolah menengah nomor 4. Seragam sekolah mereka memiliki warna yang sama, tetapi desainnya berbeda, jadi tidak ada yang akan menyadari bahwa Guning berasal dari sekolah lain kecuali mereka melihat lebih dekat. Ketika Guning tiba, dia menelepon Jiang Xinyue. Jiang Xinyue menjawabnya, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Guning dapat mendengar suara-suara itu melalui telepon. Jiang Xinyue, aku sudah memperingatkanmu untuk menjauh dari Cheng Hang. Beraninya kamu mengabaikannya? Saya tidak melakukannya. Dialah yang datang untuk meminta maaf kepadaku atas perbuatanmu kemarin, kata Jiang Xinyue. Meminta maaf? Mengapa? Kamu pantas mendapatkannya. Itu gila. Guning segera merasa jengkel. Baiklah, dia mengira akan membuang-buang waktu untuk menemukannya, tapi tak disangka, mereka ada di sana. Namun, Guning hanya bisa mendengar suara mereka. Dia tidak tahu lokasi mereka. Untungnya, Guning memiliki pendengaran yang tajam. Dia mengenali suara di sekitar Jiang Xinyue melalui telepon. Itu adalah suara yang tercipta ketika pepohonan bergoyang dan dedaunan saling bergesekan. Itu pasti tempat yang banyak pepohonan. Guning segera memikirkan hutan. Dia bersekolah di sekolah menengah nomor 4 ketika dia masih muda, jadi dia akrab dengannya. Ada jalan kecil di dalam hutan. Oleh karena itu, Guning segera berlari ke jalan kecil. Dia berlari sangat cepat, bahkan lebih cepat dari seorang atlet profesional. Semua orang di jalan kaget. Namun, ketika mereka akhirnya sadar kembali dan ingin merekamnya dengan ponsel mereka, Guning sudah pergi. Suara-suara terus terdengar dari sisi lain telepon. Karena kamu tidak mau mendengarkan kami, aku perlu memberimu pelajaran lagi. Mendengar itu, Guning merasa gugup. Dia takut Jiang Xinyue akan terluka. Memang benar, dia segera mendengar suara tamparan keras diikuti oleh jeritan kesakitan Jiang Xinyue. Kemarahan Guning membara sekarang. Brengsek! Dia berencana untuk menghukum mereka dengan ringan. Tapi sekarang sepertinya dia harus membuat mereka menyesali apa yang telah mereka lakukan terhadap Jiang Xinyue. Ketika Guning akhirnya sampai di sana, Jiang Xinyue sudah ditampar 2 kali. Guning langsung berlari ke depan. Dia menendang siswi ketiga yang mengelilingi Jiang Xinyue beberapa meter jauhnya dengan kekuatan besar. Guning tidak berpikir bahwa dia harus bersikap baik sekali. Siswa ketiga itu bahkan tidak sempat bereaksi. Seseorang menabrak pohon dan jatuh ke tanah, lalu pingsan. Betis seseorang terbentur batu dan langsung patah. Dia tidak bisa bergerak, tapi menangis kesakitan. Wajah seseorang terbentur tanah. Rahangnya membengkak. Gigi di dekatnya hilang dan darah terus mengalir dari mulut. Dia bahkan tidak bisa menangis. Jiang Xinyue tercengang dengan pemandangan di depan matanya. Ada siswa berpasangan dan bertiga di hutan. Mereka semua terkejut dengan kekuatan Guning. Meskipun mereka merasa kasihan atas penderitaan Jiang Xinyue, tidak ada yang berani membantu. Namun, kini melihat orang-orang terluka, seseorang segera pergi memberitahu gurunya. Guning menyadarinya, tapi dia tidak peduli. Dia tidak bisa melarikan diri sekarang, dan juga tidak bisa meninggalkan Jiang Xinyue sendirian. Dia akan mengatasi kekacauan yang dia sebabkan. Kakak, suara Jiang Xinyue bergetar. Mereka-mereka? Meskipun Jiang Xinyue sangat terkejut dengan kekuatan Guning, dia takut dengan hasilnya.